Di tengah derasnya arus informasi, setiap hari kita membaca, mendengar, dan menerima begitu banyak kabar dari berbagai arah. Dari layar ponsel yang tidak pernah berhenti menyala, dari media sosial yang terus bergerak tanpa jeda, hingga percakapan sehari-hari yang datang silih berganti. Informasi hadir begitu cepat, begitu dekat, dan begitu mudah diakses oleh siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu pertanyaan sederhana yang sering kita terlupa. Benarkah informasi yang kita terima? Karena tidak semua yang terlihat meyakinkan adalah kebenaran. Tidak semua yang viral layak untuk dipercaya. Dan tidak semua yang tersebar pantas dijadikan sumber utama. Terkadang sebuah informasi dibagikan ribuan kali tanpa pernah benar-benar diperiksa kebenarannya. Kadang sebuah judul yang menarik lebih cepat dipercaya dibandingkan isi yang sebenarnya. Di era digital seperti sekarang, siapapun bisa membuat informasi, siapapun bisa menyebarkan opini, dan siapapun bisa mempengaruhi cara orang lain berpikir. Disinilah pentingnya literasi informasi, kemampuan untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga memahami, memeriksa, dan menilai apakah informasi tersebut benar atau tidak. Dari keresahan itulah kegiatan ini hadir, sebuah ruang belajar yang mempertemukan rasa ingin tahu dengan kemampuan untuk memahami informasi secara lebih bijak. Bersama siswa kelas 11, kami belajar bahwa mencari informasi bukan sekedar mengetik kata di mesin pencarian. Ada proses untuk memahami, ada langkah untuk menelusuri, dan ada tanggung jawab untuk memastikan kebenaran. Karena di balik setiap informasi, selalu ada sumber yang perlu diperhatikan. Ada penulis yang perlu dikenali, dan ada tujuan yang perlu dipahami. Melalui Google Scholar, para peserta mulai mengenal bagaimana informasi ilmiah ditemukan, bagaimana kata kunci digunakan, bagaimana sumber terpercaya dibedakan, dan bagaimana informasi dipilih dengan lebih kritis. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua hasil pencarian memiliki kualitas yang sama. Ada informasi yang dibuat berdasarkan penelitian, ada pula informasi yang hanya berdasarkan opini semata. Satu demi satu pencarian dilakukan, satu demi satu artikel dibaca, bukan hanya untuk menemukan jawaban, tetapi juga untuk memahami apakah informasi tersebut benar-benar dapat dipercaya. Mereka belajar melihat siapa penulisnya, kapan informasi diterbitkan, dari mana sumber itu berasal, dan apakah isi informasinya relevan dengan topik yang dibahas. Mereka juga belajar bahwa informasi yang baik adalah informasi yang memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki tujuan yang bermanfaat. Karena literasi informasi bukan hanya tentang mencari, tetapi juga tentang memahami, menilai, dan menggunakan informasi dengan bijaksana. Agar pembelajaran terasa lebih hidup, setiap kelompok diberikan sebuah topik untuk dieksplorasi, mulai dari isu pendidikan, teknologi, kesehatan, hingga fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Diskusi mulai tercipta, pendapat saling bertukar, ide-ide kecil mulai disusun menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Di dalam proses itu, mereka belajar bahwa setiap orang bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun perbedaan bukan untuk diperdebatkan tanpa arah, melainkan untuk dipahami bersama. Melalui mind mapping, mereka mencoba merangkai informasi menjadi gagasan yang lebih terarah, menyusun apa yang penting, dan memilah mana yang benar-benar dibutuhkan. Di setiap garis yang digambar ada proses berpikir yang tumbuh. Di setiap kata yang dituliskan ada pemahaman yang perlahan terbentuk. Mereka belajar menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya, belajar menyusun inti pembahasan, dan belajar menyampaikan ide dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Bukan hanya kemampuan akademik yang berkembang, tetapi juga rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, serta keberanian untuk menyampaikan pendapat di depan orang lain.
Setiap langkah kecil hari ini adalah awal dari cara berpikir yang lebih baik di masa depan. Sebuah langkah sederhana memiliki makna yang besar. Perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil untuk mau belajar, memahami, dan mencari kebenaran.